Kayak tadi Anita cerita dia kurus itu kan ya demi menyenangkan orang lain Oh kan iya, sebenarnya iya, ya, iya, kayak iya, gitu kan, iya. gitu kan. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang itu membuat kita ketika kita mau berubah, kita konflik gitu loh. Nanti orang lain ngomong apa ya kalau misalkan gue begini ya. Nanti orang lain gimana ya? Nanti orang lain gimana ya gitu loh. So, kayaknya hidup kita itu selalu harus memuaskan orang lain gitu loh. Berapa banyak orang gitu ya yang takut terhadap pandangan orang lain ketika dia mau ngambil keputusan. Itu banyak banget, Mas Hmm. Daniel. Mas Aris yang tertarik dengan proses penerimaan diri yang begitu panjang, gitu, yang Mm-mm. dari umur 13 tahun sebelumnya punya banyak trauma, punya banyak ketakutan, sampai di usia dewasa baru ketemu nih, ini loh, gitu. Apa Hmm. sih Ya, kesulitannya sebenarnya menerima diri sendiri gitu? ya, itu tadi yang salah satunya yang gue ngomong tadi ya, Mas Daniel. Kita di brainwash oleh nasihat-nasihat seperti perlu menyenangkan orang lain, gitu kan ya. Kayak tadi Anita cerita dia kurus itu kan ya demi menyenangkan orang lain Oh kan iya, sebenarnya iya, ya, iya, kayak iya, gitu kan, iya. gitu kan. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang itu membuat kita ketika kita mau berubah, kita konflik gitu loh. Nanti orang lain ngomong apa ya kalau misalkan gue begini ya. Nanti orang lain gimana ya? Nanti orang lain gimana ya gitu loh. So, kayaknya hidup kita itu selalu harus memuaskan orang lain gitu loh. Berapa banyak orang gitu ya yang takut terhadap pandangan orang lain ketika dia mau ngambil keputusan. Itu banyak banget, Mas Hmm, Daniel. hmm, Sangat banyak kayak gitu. Jadi, gue bersyukur banget gitu ya ketemu lagu utuh ini gitu yang pada saat gue dengerin pertama kali nggak sengaja itu kayak buset nih lagu gila banget gitu kan ya. Gue pikir penulisnya ini pasti psikolog gitu kan ya. Ini dia pasti ngerti nih tentang kejiwaan manusia nih gitu kan ya. Gitu. Ternyata waktu gue ketemu nih sama Anita, gue nanya lu psikolog nggak? Kagak kan. Tapi gila lu bisa nulis begitu perfect gitu kan, lirik lagunya tuh begitu keren gitu kan ya, so amazing gitu kan ya. Itu benar-benar mewakili perjalanan hidup seseorang gitu ya untuk menerima dirinya kayak gitu. So itu keren banget sih. Makanya gue exciting banget gitu kan ya ngajakin dia ke sini untuk yuk kita viralkan lagi teman-teman sekalian gitu ya tentang lagu utuh ini gitu ya. Karena itu dampaknya luar biasa, Mas Daniel. Jadi teman-teman sekalian, Anda nggak harus menunggu momen seperti Anita tadi ya. Kalau dia kan nunggu momen pas ceklik kayak gitu kan hmm, ya. So, hmm, putuskan aja siaran ini jadi momennya Anda, gitu kan ya. hmm. Lihat ke cermin nanti setelah siaran ini, sapa orang yang ada di cermin itu, sayangi dia, tanya gimana kabarnya, perhatikan dia, gitu kan ya. Peluk diri Anda sendiri, panggil nama Anda, say I love you, say sorry to yourself, ya. Putuskan malam ini juga, gitu. Anda akan kaget melihat perubahannya nantinya. Kayak gitu sih. Oke. Itu dampaknya luar biasa, Mas Daniel. Dampaknya itu setelah itu tuh luar biasa. Ya, Anita boleh cerita nggak dampaknya setelah Ya. penerimaan diri itu gimana tuh dampaknya gitu kan ya, di bisnis, di karir gitu ya. Iya, sebenarnya bener banget sih yang kayak tadi aku dengar Coach Aris ngomong gitu masih merinding-merinding juga ya gitu. Tapi iya benar-benar kayak merinding-merinding juga karena itu bener-bener kayak ngebukain lapisan bawang satu persatu sih gitu sampai Yes, ketemu tuh yes. ujung-ujungnya Hmm, tuh kita tuh the pure self itu kayak apa tuh kayak bener-bener hmm, dikupasin atau begitu kita ngomong kayak apa kabar kamu hari ini. Hmm, Eh, apakah kamu bahagia hari ini? Kata-kata happy sama bahagia tuh sebenarnya jauh banget loh meaningnya in terms of apa ya wordsnya gitu loh kayak hmm. satu happy tapi kalau bahagia itu kayaknya tuh apa ya kayak susah banget. Coba aku tanya sama Mas Daniel bahagia nggak hari ini? Susah ya pertanyaannya ya. Saya tahu rasanya segmen satu tadi gimana ya. Ya kan, maksudnya tuh kayak kayak tiba-tiba hidup Kompleks tuh gitu kayak bahagia itu ya. iya gitu kayak gue happy tapi kalau bahagia ntar dulu ya gue bahagia kayak gitu kan. Maksudnya it's much more deeper. Tapi dengan kita bertanya seperti itu, kita biasakan kita menanyakan diri kita tuh kayak kita merasa diri kita tuh ada yang memperhatikan loh. Which is diri kita sendiri yang memperhatikan diri kita sendiri hanya dengan bertanya kepada yang di depan cermin gitu kan. Dan itu
bisa unlocking our mental block tentang tentang keberhargaan diri, tentang bahwa diri tuh harus sempurna untuk bisa diterima orang tuh bener-bener luar biasa banget sih. Oke. Dan akhirannya kita akan berpikir jauh dari sekedar tubuh gitu loh. Kadang-kadang orang kan gitu ya, bandingin tuh gampang banget di Instagram, di mana tuh ngebandinginnya hidup gue sama hidup dia, tubuh Ya, gue sama ya, tubuh dia ya, gitu ya. kan. Nah, it's very dangerous menurut aku. Itu pencuri kebahagiaan paling bahaya tuh adalah membandingkan dengan orang lain ya.